selamat sore. Hari ini saya akan sharing sebuah topik tentang perspektif interpretif dan kritikal dalam akuntansi dan pembuatan keputusan. Topik ini merupakan chapter 5 dari mata kuliah akuntansi untuk manajer. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar hal-hal baru dan berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan. Saya Ika Puspita Kristianti, staf pengajar untuk mata kuliah akuntansi untuk manajer. Mari kita langsung mulai aja video hari ini. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Kalau kita lihat di judul ya, ada kata interpretif. Interpretif itu istilah apa sih? Nah, interpretif itu adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang meyakini bahwa pemahaman atas keyakinan, motivasi, dan alasan individu dalam suatu situasi sosial adalah hal yang penting untuk memahami arti dari data-data yang bisa terkumpul di sekitar fenomena tersebut. Jadi, pada chapter ini kita mau belajar tentang berbagai hal atau faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu situasi sosial. Oke. Hari ini kita mau belajar apa sih di chapter 5 ini? Nah, hari ini kita mau belajar tentang 3 poin ya. Poin yang pertama adalah kita mau mengeksplorasi cara-cara alternatif dalam memahami peranan akuntansi dan pengendalian manajemen di dalam organisasi. Lalu di poin yang kedua, kita akan mencoba melihat peranan riset dan mereview paradigma interpretif dan perspektif sosial dan bagaimana budaya organisasi itu terdampak dalam akuntansi. Di poin yang ketiga, kita akan belajar tentang paradigma radikal dan peranan kekuasaan sebagai hal yang penting dan utama dalam teori akuntansi. Oke, mari kita lihat dulu nih. Jadi secara poin-poin ya, kita nanti mau belajar tentang peranan riset dan teori, bedanya apa sih? Lalu beberapa perspektif yaitu rasional, natural, dan terbuka. Lalu kita akan belajar juga tentang alternatif teori, paradigma, dan model kendali. Nanti di akhir kita akan belajar tentang etika dan akuntansi serta nilai pendekatan alternatif. Oke, kita belajar dulu untuk poin yang pertama, yaitu tentang riset dan teori. Pernah dengar nggak sih istilah riset dan teori? Nah, hari ini kita akan belajar tentang apakah apa sih riset dan teori dalam pengendalian manajemen dan akuntansi. Teori itu apa sih? Teori adalah penjelasan tentang hal-hal yang telah diobservasi dalam praktek. Artinya, teori itu berisi penjelasan atas hal-hal yang udah terjadi dalam dunia nyata. Jadi nggak ngadi-ngadi ya. Proses riset menghasilkan pengembangan atas teori. Jadi teori itu sifatnya selalu berkembang ya dan dihasilkan dari proses proses riset. Lalu yang kedua, kita akan belajar memahami tentang asumsi dasar akuntansi dan keterbatasan alat dan teknik akuntansi. Nah, asumsi dasar dari akuntansi dan pemahaman atas keterbatasan alat dan teknik merupakan hal yang penting supaya kita bisa mengimplementasikan hal tersebut di dalam organisasi. Nah, kemudian kita harus paham bahwa kalau individu atau user dalam organisasi itu mengabaikan asumsi dan batasan tersebut, maka akan timbul resiko bahwa keputusan yang akan dibuat salah ya atau ada miss ya. Karena keputusan yang dibuat berdasarkan angka aja itu tidak bisa merefleksikan secara sempurna tentang kompleksitas lingkungan bisnis dan model prediktif yang mendasari bisnis organisasi. Jadi kalau kita hanya bersandar kepada angka saja, tapi tidak punya pengetahuan yang mendasar tentang asumsi dasar akuntansi, tentang keterbatasan sifat dari akuntansi, kita nanti kalau buat keputusan akan terjadi miss atau membuat keputusan yang salah. Oke, berikutnya adalah kita mau belajar tentang pendekatan alternatif atas riset. Nah, di dalam buku ada dibahas tentang 2 jenis pendekatan alternatif atas riset. Mungkin saudara pernah dengar tentang studi kuantitatif dan studi kualitatif. Kita akan lihat ya dari kedua hal tersebut. Yang pertama dari studi kuantitatif adalah studi atas sejumlah besar organisasi bisnis melalui survei atau analisis yang datanya tersedia untuk diakses publik.
Bisa dianalisa secara statistik untuk membuat generalisasi tentang praktik akuntansi. Nah, kemudian di sisi yang lain kita juga akan lihat tentang studi kualitatif ya. Studi kualitatif adalah studi atas suatu organisasi atau beberapa organisasi melalui studi kasus. Misalnya kita peroleh datanya melalui interview, melalui observasi, dan riset dokumenter. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana sih praktek akuntansi dalam konteks situasi tertentu. Misalnya di dalam organisasi tertentu atau dalam perusahaan tertentu. Nah, untuk kedua studi ini, baik kuantitatif maupun kualitatif, kedua-duanya membantu dalam memahami bagaimana sih praktek akuntansi yang terjadi. Oke, kemudian ternyata ada 4 jenis pendekatan alternatif dalam akuntansi. Nah, ini kata Hopper ya. Ada 4 pendekatan alternatif dalam pengembangan penelitian akuntansi. Ada pembelajaran konvensional yang menekankan pada kebutuhan profesional di bidang akuntansi. Biasanya ini ada di kuliah-kuliah ya, pembelajaran mahasiswa. Nah, ini termasuk pembelajaran konvensional. Nah, selain pakai cara konvensional, ada lagi nih aplikasi ilmu ekonomi dan manajemen. Misalnya belajar tentang ekonometri dan model matematis. Lalu yang ketiga, belajar tentang sejarah dan akuntansi sektor publik. Dan yang keempat, yaitu pendekatan perilaku dan organisasi. Nah, ketika kita belajar pada chapter 5 ini, kita mengacu pada pendekatan yang nomor 4, pendekatan tentang perilaku dan konteks pada organisasi. Ya, oke, baik. Sekarang kita mau belajar tentang 2 kategori jenis riset. Yang pertama adalah normatif, dan yang kedua adalah interpretif dan kritis. Nah, kita kenalan dulu deh dengan normatif. Normatif itu apa sih? Jenis riset normatif artinya riset yang mempelajari tentang apa yang harusnya terjadi, alias kondisi idealnya itu kayak gimana sih ya. Nah, ini menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan kategori yang kedua adalah jenis riset interpretif dan kritis. Nah, ini ya judul kita chapter 5 ini ya, adalah kategori yang kedua, yaitu mempelajari tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Pengembangan sistem akuntansi yang selama ini terjadi itu kayak apa, dan gimana nih penggunaannya dalam organisasi. Nah, berdasarkan hasil riset yang udah dikumpulkan, ternyata kita perlu tahu bahwa ketika individu itu membuat keputusan di dalam organisasi, ternyata tuh tidak hanya berdasarkan sudut pandang rasional secara ekonomi aja, tapi ternyata dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Misalnya harus bikin keputusan meskipun informasi yang diperoleh itu terbatas, meskipun kecerdasan kognitifnya juga terbatas, dan harus menghadapi berbagai hambatan, misalnya struktur organisasi, ada sistem organisasi, kekuasaan, dan budaya. Nah, beberapa poin ini nanti akan kita pelajari ya pada slide selanjutnya. Oke, terus untuk yang poin kedua ini, yaitu pendekatan interpretif dan kritis, biasanya dikembangkan melalui penelitian berupa studi kasus. Dan kemudian dari hasil penelitian di studi kasus itu nanti akan jadikan dasar generalisasi ya. Maka nanti di akhir slide saya akan sampaikan tentang studi kasus atas hal yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini, terus kita nanti akan coba belajar membuat generalisasi. Kesimpulannya apa sih? Baik, berikutnya adalah kita mau belajar tentang paradigma alternatif atau pendekatan non-rasional. Nah, di sini saya tuliskan ada 2 poin ya, contohnya. Yang pertama adalah garbage can alias apa nih? Kotak sampah gitu ya, atau tempat sampah ya, bahwa si garbage can ini berpendapat tentang adanya urutan tindakan mendahului tujuan ya. Nah, ini adalah penggambaran dari fungsi organisasi yang lebih akurat daripada paradigma tujuan atau tindakan yang lebih tradisional. Oke.
Nah, ini kalian bisa lihat di e-book ya tentang sistem yang ada di dalam organisasi. Ada sistem yang atau ada organisasi yang menerapkan sistem tertutup dan ada organisasi yang menerapkan sistem terbuka. Nah, kita akan pelajari di slide berikutnya ya. Oke. Kita mau pelajari tentang perspektif rasional. Perspektif rasional itu di mana sih posisinya di sini ya? Nah, perspektif rasional itu apa sih? Menurut perspektif rasional, organisasi itu adalah kumpulan dari individu yang punya orientasi terhadap tujuan dan bertindak atau berbuat untuk meraih tujuan tersebut melalui struktur formal, tata kelola perilaku, dan peranan anggota-anggota organisasi. Nah, contoh teori-teori yang lahir dari dasar perspektif rasional ini contohnya adalah teori manajemen ilmiah, birokrasi, nilai pemegang saham, dan teori agensi. Jadi dari perspektif rasional ini berpendapat bahwa organisasi itu terdiri dari berbagai individu, ya, punya tujuan dan bergerak, bertindak untuk meraih tujuan tersebut, ya. Terus di samping perspektif rasional ada lagi nih yang namanya perspektif natural. Apa nih? Di perspektif natural itu berpendapat bahwa kalau kita mau memahami perilaku organisasi, itu organisasi itu kan terdiri di dalamnya tuh ada banyak individu ya. Dan individu-individu itu sebenarnya termotivasi karena mereka itu punya kepentingan pribadi, punya hubungan informal. Dan individu itu lebih mementingkan kepentingan tersebut. Jadi mereka bergerak, bertindak, didrive atau didorong karena mereka punya kepentingan, karena punya hubungan informal. Misal, oh ya saya mau melakukan itu karena kalau saya perform di organisasi, maka saya akan mencapai bonus yang lebih tinggi atau gajinya lebih tinggi atau naik jabatan. Nah, itu kan kepentingan pribadi ya. Oke, saya mau melakukan pekerjaan ini karena saya nggak enak nih sama bos saya, misalnya gitu ya, karena ada hubungan informal. Jadi, antara perspektif natural dan perspektif rasional ini sifatnya saling bertentangan ya. Yang natural berpendapat bahwa orang atau individu bergerak karena kepentingan pribadi, sedangkan yang perspektif rasional itu bilang bahwa individu itu bergerak karena ngikut terhadap orientasi atau tujuan. Karena ada struktur tata kelola perilaku di dalam organisasi. Nah, untuk contoh teori yang lahir dari perspektif natural itu adalah contohnya teori keperilakuan, teori sistem sosioteknikal. Oke. Nah, kedua teori tadi, yaitu perspektif rasional dan natural dalam organisasi, itu termasuk ke dalam sistem tertutup. Kalau kalian lihat bagiannya tadi ya, nih, termasuk ke sistem tertutup. Apa tuh sistem tertutup? Yaitu bahwa organisasi itu terlindung dari lingkungannya. Bahwa apa yang mempengaruhi organisasi itu adalah organisasi itu tersendiri, enggak hal-hal di sekitarnya itu nggak ngefek ya ke lingkungan. Terus yang kedua ada tadi yang namanya perspektif sistem terbuka ya, menekankan pada adanya pengaruh lingkungan terhadap organisasi yang dipandang sebagai koalisi dari partisipan dan kumpulan aktivitas interdependen. Jadi intinya kalau perspektif sistem terbuka itu mengakui bahwa lingkungan organisasi itu berpengaruh terhadap organisasi ya. Contoh teori yang lahir dari perspektif sistem terbuka adalah teori kontingensi dan teori ekologi populasi. Lalu kita mau lanjut lihat sistem sibernetik dan non-sibernetik. Apa tuh? Sistem sibernetik dan non-sibernetik itu membicarakan tentang tipe-tipe pengendalian manajemen ya. Jadi apa tuh? Jadi dalam organisasi, manajemen itu kan punya peranan dalam mengendalikan individu-individu yang ada di dalamnya ya. Kita lihat dulu tuh yang sibernetik dulu ya. Sistem pengendalian model sibernetik itu adalah perspektif rasional atau ekonomi.
yang termasuk dalam paradigma rasional. Contoh, sistem pengendalian sibernetik misalnya membentuk rutinitas. Ada tenaga ahli menggunakan trial dan error ya. Jadi coba kalian bayangin misalnya dalam organisasi itu kalau misalnya pagi ada apel dulu, ada doa bersama dulu. Terus misalnya di jam 12 itu makan siang. Nah, itu kan ada rutinitas ya. Atau misalnya di setiap akhir semester itu ada evaluasi kinerja. Di setiap bulan ada review misalnya. Nah, itu adalah rutinitas yang termasuk ke dalam model sibernetik. Jadi individu dalam organisasi itu udah bisa memprediksi, oh iya, sekarang waktunya ngapain, sekarang waktunya review, sekarang waktunya penilaian. Gimana nih caranya supaya penilaian saya kelihatan bagus dan sebagainya ya. Terus contoh lain misalnya pemberlakuan presensi ya. Kalau presensinya terlambat nanti dikasih denda atau dipotong gaji. Nah, nanti pihak manajemen itu akan mengevaluasi pemberlakuan kebijakan tersebut itu efektif apa enggak sih dalam mengendalikan individu di dalam organisasi. Wah, ternyata setelah pakai mesin presensi ya, karyawan jadi tambah rajin. Nggak ada yang telat-telat. Oh, berarti sistem pengendalian model sibernetik ini berhasil dalam mengendalikan individu atau karyawan. Nah, kemudian kita mau lihat nih sistem non-sibernetik. Apa tuh? Sistem non-sibernetik itu lebih independen dalam hal nilai dan ritual ya. Contoh sistem pengendalian non-sibernetik adalah intuisi, penilaian, dasar nilai, dan politis. Misalnya karyawan itu mereka lebih apa ya, lebih bisa dipengaruhi oleh orang-orang di manajemen yang mereka punya kekuatan politis. Misalnya dekat sama owner, dekat sama direktur. Nah, ya, itu contoh sistem non sibernetik. Oke, ini penjelasannya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya ya, paradigma interpretif dan perspektif konstruksi sosial. Apa tuh? Kita lihat dulu tentang perspektif interpretif ya. Jadi tujuan dari perspektif interpretif adalah ngebandingin apa yang sebenarnya udah terjadi dengan dibandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi ya. Tujuannya adalah menghasilkan pemahaman cara manajer dan karyawan dalam organisasi untuk memahami, memikirkan, berinteraksi, dan menggunakan akuntansi manajemen dan sistem pengendalian. Oke, nah jadi perspektif interpretif itu sifatnya subjektif. Antara satu orang dengan orang lain itu sudut pandangnya bisa berbeda, pendapatnya bisa berbeda ya, karena merupakan hasil persepsi individual dan dipengaruhi oleh kelompok sosial. Nah, untuk model perilaku konstruksi sosial itu adalah model yang menjelaskan bahwa individu itu berperilaku berdasarkan makna yang mereka tangkap atas sesuatu. Kadang-kadang nggak selalu bersifat rasional, ya. Misal apa ya? Misalnya dalam satu organisasi kesebar info bahwa mau ada PHK, ya. Terus semua orang tuh jadi takut, jadi heboh gitu ya. Jadi menimbulkan suasana yang nggak nyaman. Nah, padahal gimana tuh? Biasanya PHK atau layoff itu pasti kan ada kriterianya ya. Misalnya ada karyawan yang tidak perform atau yang gabut gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh perilaku konstruksi sosial itu terjadi karena ada persepsi yang ditangkap gitu ya. Misalnya karena ada gosip tersebut, kemudian eh, karyawan jadi tiba-tiba sok rajin semua. Kadang-kadang tidak selalu bersifat rasional. Oke. Terus berikutnya adalah kita mau belajar tentang budaya, pengendalian, dan akuntansi. Jadi kita lihat dulu nih tentang budaya. Budaya itu apa sih? Nilai dan keyakinan yang dianut bersama-sama dan biasanya memunculkan
identitas, komitmen, dan stabilitas sosial. Pengendalian itu apa? Sistem pengendalian di organisasi contohnya adalah birokrasi. Kalau kalian ingat-ingat ya, ada yang namanya struktur organisasi, ya, ada namanya level-level atau penggunaan unit bisnis dalam organisasi, ya. Nah, contoh misalnya di perusahaan atau di unit bisnis rumah sakit misalnya, ya, pasti ada sosialisasi nilai-nilai yang tujuannya mengembangkan skill, ya. Terus yang berikutnya adalah akuntansi itu juga merupakan elemen pengendalian untuk membentuk perilaku. How. Ya. Jadi kalau di akuntansi itu juga uh, punya pendapat bahwa kita itu misalnya ya harus meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban. Nah, itu juga uh, hal tersebut bisa membentuk perilaku orang-orang di dalam organisasi, ya. Oke, sekarang kita pindah ke paradigma radikal dan akuntansi kritikal. Apa nih? Pendekatan radikal membahas masalah struktural yang lebih luas seperti peranan negara, distribusi seluruh plus produksi, dan perbedaan kelas. Ini topiknya kayaknya lebih ke makroekonomi, ya. Ada 3 pendekatan: political economy, labor process, dan critical theory. Oke. Terus kita mau juga ngelihat tentang hubungan antara kekuasaan dan akuntansi. Kekuasaan kalau diterjemahkan di bahasa Inggrisnya power, ya. Emang apa sih hubungannya kekuasaan dengan akuntansi? Kekuasaan dalam konteks organisasi artinya adalah kemampuan potensial untuk bisa memberikan pengaruh perilaku, mengubah kejadian, mengatasi resistensi, dan membuat orang melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ingin mereka lakukan. Contoh misalnya, apa ya? Misalnya seorang direktur, ya, dia bilang sama bawahannya, besok kalian lembur ya buat ngerjain project ini. Sebenarnya karyawan nggak mau lembur kan? Siapa sih yang mau lembur, ya? Tapi karena si direktur itu punya power, punya kekuasaan, ya, bisa melakukan sesuatu atau bisa memberikan hukuman tertentu, maka si karyawannya akhirnya nurut mau, ya, melakukan melebur. Leburnya nggak dikasih uang makan lagi. Waduh, gawat ya. Nah, itulah yang namanya kekuasaan, ya. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk bisa mempengaruhi perilaku. Sebenarnya niatnya karyawannya pengen pulang tenggo, pulang cepat, tapi karena ada kekuasaan dari direktur yang minta untuk lembur, makanya akhirnya mengubah atau mempengaruhi perilaku, ya. Terus kemudian sistem akuntansi itu mempengaruhi kelangsungan dan budaya organisasi dalam mempertahankan sistem kekuasaan dan pengendalian dalam organisasi. Contoh, misal dalam pembuatan anggaran atau budgeting, ya, akuntansi itu punya peranan dalam pengalokasian sumber daya untuk unit bisnis atau fungsi tertentu. Misalnya ketika budgeting, bagian penjualan dikasih budget yang lebih gede daripada bagian admin. Nah, itu contoh peranan kekuasaan di dalam akuntansi, ya. Akuntansi itu bisa berpengaruh dalam pembuatan anggaran, ya. Karena hasil dari kemarin nih keuangannya, realisasinya sehingga menentukan anggaran di tahun berikutnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi, akuntansi itu bisa berpengaruh terhadap kelangsungan dan budaya organisasi, bisa mempertahankan kekuasaan, bisa mengendalikan organisasi itu. Lalu, poin yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah tentang etika dan akuntansi. Nah, tahu nggak sih kalian bahwa pilihan akuntansi memilih, ya, pilihan-pilihan dalam akuntansi itu adalah pilihan moral. Maksudnya gimana nih? Saya mau kenalin dengan istilah yang namanya creative accounting. Apa tuh kalau ditranslate jadi akuntansi kreatif, ya? Apa tuh? Kreatif itu sesuatu yang bagus atau sesuatu yang jelek?
Nah, kalau dalam akuntansi, creative accounting itu adalah upaya buat memanipulasi. Memanipulasi itu suatu kata yang berkonotasi negatif ya. Memanipulasi apa? Memanipulasi angka akuntansi. Caranya adalah memanfaatkan celah dari aturan, estimasi, penilaian akuntansi supaya kinerja perusahaan itu kelihatan bagus, kelihatan lebih baik sesuai ekspektasi dari pemegang saham. Ya, creative accounting bisa dilakukan dengan cara melakukan income smoothing, yaitu cara membuat profit sesuai ekspektasi pasar, mengubah kebijakan akuntansi, dan mempertahankan harga saham biar gak anjlok banget ya. Nah, jadi creative accounting itu bagus apa jelek? Nah, kita sebenarnya dalam dunia yang ideal harusnya nggak boleh ya. Yang namanya creative accounting itu, yang namanya memanipulasi itu artinya kan menampilkan sesuatu yang nggak seperti sebenarnya ya. Sebenarnya A tapi dibuat jadi B gitu. Itu kan nggak bener ya, nggak jujur ya. Nah, tapi dalam dunia nyata creative accounting itu sering terjadi ya. Gimana dong tuntutan pasar? Gimana dong mau memuaskan investor, mau memuaskan pemilik perusahaan? Maka kalian harus tahu bahwa yang namanya akuntan, mungkin besok kalian akan bekerja dengan para akuntan ya, bahwa akuntan itu punya kode etik ya, kode etik akuntan publik itu berlaku secara internasional, di Indonesia juga ada ya. Kalau melanggar kode etik ini, nah bisa masuk penjara, bisa dapat sanksi yang tegas ya. Jadi intinya adalah kalau berpraktek sebagai seorang akuntan, bekerja di perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip ini. Harus punya integritas, objektivitas, harus punya kompetensi profesional, harus hati-hati, harus menjaga kerahasiaan, dan harus punya perilaku yang profesional. Nah, terkait dengan creative accounting, harusnya nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan oleh seorang akuntan. Nah, tapi akuntansi itu punya batasan, punya celah ya, yang sebenarnya bisa ya dibengkok-bengkokin dikit ya, asal tidak melanggar. Nah, ini adalah salah satu yang dilematis sebenarnya di dunia akuntansi. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini di akhir pertemuan ini saya mau kasih tugas individu untuk kalian ya. Saya akan kirimkan untuk file case study-nya. Tugasnya adalah kalian membaca studi kasus. Ada dua ya yang saya kirimkan. Yang pertama Enron dan yang kedua WorldCom. Setiap mahasiswa harus mengerjakan dua-duanya ya. Kasus saya itu deskripsinya cuma sedikit. Kalian bisa mengerjakan dengan sederhana, dengan simple ya. Tugasnya ngapain? Yang pertama adalah melakukan analisa atau deskripsi kasus, terus nulis pendapat kalian tentang hal-hal berikut ini ya. Nanti kerjakannya diketik aja di Word, maksimal 2 halaman, terus dikumpulkan di web ya. Nanti kalian ceritain 4 poin ini ya, A sampai D ya. Oke, silahkan saudara kerjakan, nanti disubmit di web. Nah, mungkin itu saja penutup dari saya. Semoga materi ini bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, dan selamat mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Selamat sore.